Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali channel saya Sudirman Kedoprak, satu-satunya channel yang membahas tentang serba-serbi kehidupan kedoprak, baik dari para seniman, seniwati saat kita di atas panggung ataupun di balik layar. Kesemuanya hanya di channel Sang Seniman Kedoprak. Bersama dengan saya Hartawan, kali ini sudah memasuki seri ketiga, di mana saya ulas kembali. Kemarin saya sudah bertanya kepada teman-teman, mau nggak kalian mengirimkan beberapa video untuk bertanya kepada saya mengenai kedoprak. Kebetulan teman kalian ini sudah berkecimpung di dunia kedoprak, dan akhirnya mereka interest atau tertarik, kemudian mengirimkan beberapa pertanyaan yang belum ketahui. Rata-rata dari mereka itu menanyakan tentang kostum. Nah, kalau kemarin tentang make up juga sudah saya bahas di seri kedua, kali ini tentang kostum. Nah, tentang kostum ini akan saya bahas dari beberapa teman saya. Ada yang MC, penyanyi, kemudian pengusaha. Mereka akan bertanya seputar kostum, dan akan saya combine jadi satu. Nanti saya akan jawab secara bersamaan hanya di channel Sang Seniman Kedoprak. Terus kostummu tuh tak rasa bagus-bagus, peranmu juga aku ikut seneng aja. Halo Om Benny Biluda, terima kasih untuk pertanyaannya dan juga supportnya untuk para seniman-seniman, terkhusus adalah orang yang baru berkecimpung di dunia kedoprak ini. Semoga tetap survive dan juga bisa menjalankan misi kebudayaan tradisional, terkhusus adalah kedoprak. Tadi terbesit satu ungkapan bahwasanya kostumnya bagus-bagus. Ya, memang harus seperti itu Om Benny. Karena apa? Kita ketoprak panggungan, jadi ketoprak itu harus paling tidak memunculkan sesuatu yang bagus. Bagaimanakah caranya supaya orang yang memanggil kita atau menanggap kita atau pemangku hajat itu puas dengan apa yang kami tampilkan, biar mereka juga bisa berkomentar, kostumnya bagus-bagus, pakaiannya bagus-bagus gitu lah. Ketika kena lampu di malam hari, tayangannya di video juga bagus, kemudian dilihat secara kasat mata juga bagus, seperti itu. Karena kita ketoprak panggungan harus memunculkan sesuatu yang glamor, bahasanya seperti itu, yang mewah, dilihat oleh mata secara langsung itu juga menarik gitu Om Benny. Jadi memang kita harus sediakan untuk kostum-kostum yang bisa dibilang tadi bagus menurut Om Benny Biluda. Matur nuwun, sukses selalu untuk Om Benny Biluda. Hai hartawan, salam sejahtera ya, dan tetap semangat. Mau tanya nih seputar ketoprak. Ada dua pertanyaan ya. Yang pertama, kostum-kostum di ketoprak itu, maksudnya seluruh personilnya ya, itu diusahakan sendiri dari masing-masing atau memang sudah ada orang yang mensupport pakaiannya, ataukah harus sewa? Nah, kalau untuk kostum dan alat make up biasanya sedia sendiri atau sudah ada dari grup ketoprak itu, atau Mas Hartawan hunting sendiri gitu. Oke, sekian pertanyaan saya, tolong dijawab ya, terima kasih. Dari Cik Noni mempertanyakan, apakah kostum ketoprak itu diusahakan sendiri atau disediakan atau disediakan oleh sang pemilik grup atau sewa? Nah, pertanyaan ini juga serupa dengan pertanyaan dari Ani yang mempertanyakan kostum disediakan sendiri atau sudah ada yang menyediakan. Oke, saya jawab untuk Cik Noni dan juga Ani. Kostum itu hampir 100% disediakan sendiri oleh para pemain. Contohnya seperti saya, dari atas sampai dengan bawah itu saya sendiri yang menyediakan. Itu yang pertama. Jadi tidak ada yang namanya sewa. Kemudian ada beberapa kostum yang memang disediakan oleh grup ketoprak kami. Misalnya untuk
baju-baju Sunan ya. Tapi kita menyediakan sendiri juga boleh. Baju-baju Sunan, kemudian properti seperti keris. Kemudian properti untuk kepala, untuk ratu, untuk patih yang tinggi-tinggi itu juga disediakan oleh pemilik ketoprak. Kemudian misalnya kain sari ya, kain sari itu yang warna, yang sewarna atau kembar itu juga disediakan oleh pemilik ketoprak. Jari yang butuh kembar juga disediakan ketoprak. Terus misalnya properti bunyi kerincing untuk suara kebo ya, tambahan untuk efek suara kebo, adegan kebo itu biasanya juga disediakan. Pokoknya beberapa properti disediakan oleh ketoprak, properti yang kita tidak mungkin bisa bawa. Kemudian apalagi ya, kostum-kostum warok, preman gitu disediakan oleh pemain ketoprak. Seperti itu. Jadi untuk kostum pribadi, maksudnya adalah kostum sesuai dengan peran, itu kita sendiri yang menyediakan. Kita bawa sendiri, Ani. Kita bawa sendiri, Cinoni. Jadi misalnya kalau saya berangkat ke lokasi ketoprak itu, saya bawa satu koper besar, satu koper kecil, dan satu tas pribadi. Seperti itu. Kadang saya bawa bantal, bawa kipas dan sebagainya. Jadi memang saya buat senyaman mungkin di lokasi. Dan juga untuk kostum itu saya bawa sebanyak-banyaknya. Karena apa? Kostum itu biasanya saya, contohnya nih, siang kita pentas dari jam 1 sampai jam 5 sore. Kalau saya lagi beruntung atau lagi apes nih tepatnya, biasa mendapatkan peran utama, saya itu bisa ganti baju 2 kali. Itu siang, dengan tema kostum yang berbeda, tema cerita yang berbeda. Malam kalau lagi apes juga ya, kita pentas dari jam 9 sampai dengan jam 3 malam. Kadang kalau menjadi pemeran utama, saya bisa ganti baju 2 sampai dengan 3 kali. Dengan konsep tema yang berbeda di malam hari, yang kostum yang belum saya gunakan di siang hari. Biasanya seperti itu. Ganti baju bisa 2 sampai 3 kali. Jadi kalau bisa di total ini, kalau lagi apes-apesnya, siang malam itu bisa pakai baju 5 kali. Seperti itu. Ya 4 sampai 5 kali lah. Ya. Makanya kostum itu harus disediakan sendiri, harus bawa sendiri. Begitu Cinoni dan juga Ani. Thank you. Sama untuk pakaian-pakaiannya itu sesuai dengan jenis peran yang dimainkan atau ready banyak bisa dipakai untuk semua peran. Thank you dari Diki Rinaldi. Pertanyaan berikutnya dari Diki Rinaldi. Wah, thank you Diki, seorang MC, penyanyi, juara bintang radio, kemudian KDI juga, kemudian sempat ikut di Dangdut Akademi Indosiar, dan sekarang menjadi rias pengantin ya. Usahanya luar biasa Diki. Dan terima kasih sudah mampir di channel Sang Seniman Kedoprak. Ada pertanyaan dari Diki. Apakah kostum itu sesuai dengan jenis peran yang dimainkan atau ready untuk semua peran? Kostum ya, intinya adalah gini, menyambung dari apa yang saya sampaikan di Ani di awal tadi, bahwa kostum itu harus komplit, semuanya ada. Kostum itu ada macam-macam, biasanya di ketoprak saya. Kostum, kalau ini adalah kostum daerah ya, dari Bali, itu biasanya kita gunakan untuk lakon Narutama Erlangga, orang Bali yang kemudian ke Jawa menjadi raja di Jawa. Itu kita sediakan sendiri, kita mix and match gimanakah bagusnya, pantasnya kalau orang Bali itu seperti apa gitu Diki. Terus gedok Jawa, biasanya contohnya gedok Jawa itu lakon Damar Wulan, biasanya pakai belangkon ya, belangkon, kemudian dada kebuka, kemudian jari nyamping. Nah, biasanya seperti itu. Kemudian lakon Jawa, jelok belangkon, itu biasanya kita menggunakannya untuk lakon, misalnya lakon berdirinya Masjid Demak. Jadi lakon-lakon Jawa lah, berdirinya Menara Kudus, seperti itu. Kemudian lakon Hari Penangsang Gugur, misalnya seperti itu. Jadi kita pakai belangkon, kemudian pakai surjan, kemudian kita pakai jari biasa, jari lurus jatuh. Kemudian pakai sari,
sari kain gitu, misalnya untuk lakon-lakon yang apa ya, contohnya lakon-lakon untuk Majapahit, misalnya lakon Sumpah Palapa seperti itu. Kita pakai kain sari yang warna-warni itu, kemudian kita buat lebih glamor dengan kain sari itu. Kemudian ada lagi 1001 Malam, yaitu kostum yang menyesuaikan dengan tema-tema Timur Tengah ya. Jadi kita pakai sorban dan sebagainya, kostum-kostum Timur Tengah seperti itulah. Itu juga kita sediakan sendiri. Tapi kalau misalnya tidak mau menyediakan, mungkin bisa pinjam ke teman lainnya atau memakai stok yang sudah ada yang disediakan oleh sang pemilik grup. Tapi biasanya kalau saya, semuanya saya sediakan sendiri. Seperti itu, Diki. Jadi intinya adalah kostum yang kita bawa sendiri siap untuk semua peran. Peran apapun saya sudah siap untuk kostumnya. Gitu, Diki. Thank you. Hai hartawan, saya Bicepel. Ketoprak. Gak asing di telinga saya. Yang ingin aku tanyakan adalah ketoprak ini kalau pentas pasti banyak sekali kebutuhan dari berbagai macam lah ya. Aku mau tanya, kalau ketoprak itu kalau lagi pentas, kostumnya dari mana ya? Apakah mereka buat sendiri atau mereka bikin kalau ada acara atau hajatan, atau mereka kalau ada cerita baru mereka baru bikin? Itu sih yang pertama. Halo Abi Ceper, ini partner MC saya juga biasanya. Sukses selalu ya Bi ya, makin lucu ya, makin imut-imut lah. Kemudian pertanyaannya adalah, kostum itu dibuat setiap akan ada cerita baru atau saat akan ada pentas? Kalau saat akan ada pentas itu nggak mungkin, Bi. Ya mungkin aja sih, ya mungkin sesekali. Tapi kalau kita pentas misalnya pas lagi tiap hari, nggak mungkin kita bikin kostum kan. Yang lebih tepatnya adalah kostum itu bisa dibuat saat akan ada cerita baru. Misalnya saya pernah dalam sebuah lakon, ini lakon permintaan, jauh-jauh hari, ini 1 bulan permintaan, meminta lakon Sampokong. Nah, wah, saya belum punya kostum untuk kostum prajurit Cina nih. Nah, kebetulan waktu itu saya menjadi apa ya, pemeran pembantu pertama. Jadi saya harus punya kostum yang baru gitu. Ini sesuai inisiatif kita sendiri. Akhirnya saya buat kostum tersebut. Beberapa teman yang lain juga seperti itu. Kalau misalnya ada sekiranya kostum yang mereka belum punya, mereka juga buat untuk sebuah lakon yang mungkin lakon yang baru gitu, atau lakon lama pun yang mereka merasa bahwasanya wah, saya sebagai peran ini kok kostumnya ini aja, mereka juga bisa buat. Jadi tergantung kebutuhan dan juga keinginan dari masing-masing personal mau buat atau tidak, seperti itu. Gitu, Abi. Thank you ya. Halo Mas Hartawan, aku mau nanya dong tentang ketoprak. Jadi aku penasaran banget sebenarnya sama kostum. Nah itu kalau misalnya milih kostum kan memang disesuaikan sama tema ya. Nah itu yang bikin siapa sih? Penasaran banget aku beneran deh. Karena bener-bener kan itu bervariasi ya kan. Terus banyak macamnya, banyak detail-detailnya dan segala macem gitu. Boleh ya dijawab, terima kasih. Halo Ganova, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Gimana kabarnya Bandung, gimana kabar keluarga, sukses untuk bisnisnya bersama dengan Momen Indonesia. Oke, pertanyaannya yang bikin kostum siapa? Oke, saya jelasin Ganova. Pertama, kita bagi untuk beberapa bagian ya di ketoprak untuk yang di atas panggung. Contoh saya adalah pemeran atau wayang. Wayang itu rata-rata mereka membeli kostum sendiri, membawa kostum itu sendiri dan memesan permintaan sesuai dengan permintaan kita sendiri, yang bayar kita sendiri ya Nova gitu. Yang tentunya yang buat siapa? Tentunya penjahit. Kita minta kostum ini misalnya Surjan, dibuatin Surjan. Kita minta kostum 1001 Malam Timur Tengah, kita dibuatin oleh penjahit itu. Jadi dia yang buat sesuai dengan permintaan kita. Penjahit dari mana? Penjahit yang kita pesan sendiri. Kita cari penjahit sendiri yang cocok dengan kita, gitu kan Nova. Kemudian kostum untuk yang suka adegan silat. Nah,
Yang suka adegan silat itu, yang suka berperan laga atau berperang di situ, itu kita ada kurang lebih 10 orang di grup kami. Itu ada leadernya sendiri. Leadernya itu bertugas untuk mengkoordinir dari anak buahnya. Kita akan buat kostum seperti apa ini. Nah, kemudian leadernya mencari penjahit untuk membuatkan kostum untuk para anak buahnya. Biasanya mereka buat itu 1 tahun sekali untuk 2 sampai dengan 4 kostum. Itu totalnya 10 orang untuk 2 sampai dengan 4 kostum. Biayanya dari mana? Biasanya biaya ditambah uang dari bos, kemudian ditambahkan dari uang saweran dari anak-anak. Gitu. Anak-anak itu artinya satu grup itu ya, satu grup para yang bermain adegan silat itu. Kemudian untuk kostum gambyong itu full sepenuhnya disediakan oleh sang pemilik ketoprak. Kemudian untuk kostum yang biasa sebagai abdi, Mbok Mban, Mager Sari yang suka nyanyi-nyanyi itu, sebagai abdi dari para ratu yang muncul di ketoprak itu, mereka kostum dari uang sawer mereka. Yang tiap kali mereka nyanyi itu dapat uang sawer, mereka kumpulin. Nanti mereka bisa setahun itu bisa buat 2 sampai dengan 3 kostum mereka kumpulin. Gitu. Jadi ada bagian-bagiannya sendiri, Kak Nova. Terus mereka juga pesan di penjahit mereka sendiri yang sesuai dengan selera mereka. Gitu kan Nova. Intinya adalah kostum yang mengusahakan sendiri. Kalau kostum yang disediakan memang ada sih, cuma kita merasa kurang untuk memenuhi kostum segitu banyak. Beberapa pemain sepertinya mungkin kewalahan ya untuk menyediakan banyak sekali kostum, dan juga keinginan dari masing-masing personal untuk tampil di sebuah ketoprak panggungan ingin mengenakan kostum A, B, C dan juga berbeda-beda. Maka dari itu prefer kita mengusahakan kostum sendiri dengan budget kita sendiri sesuai dengan selera kita sendiri, Anova. Thank you Anova atas pertanyaannya. Sukses. Ya. Oke, tadi banyak hal yang sudah saya sampaikan tentang kostum yang biasa kita gunakan saat pentas, saat show dengan ketoprak. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, bisa menambah sedikit pengetahuan informasi tentang ketoprak yang ada di Jawa Tengah, terkhusus ada di wilayah Pati. Semoga para anak-anak muda semakin membuka matanya untuk bisa mencintai, menyukai kebudayaan tradisional, khususnya adalah kesenian ketoprak. Yang mungkin belum tahu, sedikit demi sedikit bisa menyaksikan channel Sang Seniman Ketoprak. Matur nuwun sudah menyaksikan, jangan lupa untuk di subscribe, like, komen dan juga share untuk informasi-informasi tentang kesenian ketoprak. Matur nuwun, saya Hartawan pamit dari channel Sang Seniman Ketoprak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.